Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan mendengarkan di mana ada sebuah konferensi pers dari pihak kepolisian mengenai tuduhan ijazah palsu yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Ada dua nama yang disebut, salah satunya ada Abraham Samad inisial AS mangkir dari panggilan kepolisian. Apakah di sini Abraham Samad ciut dan takut akhirnya dia mangkir dari panggilan kepolisian tanpa konfirmasi? Dan di video selanjutnya di mana ada pengacara Firdaus sangat kocak, sangat ngakak, mempermalukan dan membungkam Rosario dan Rismon mengenai katanya mereka ini ahli forensik digital, dan pengacara Firdaus ini menyebut mereka hanya ahli teletabis salah sahabat. Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Mantan Ketua KPK Abraham Samad mangkir pemeriksaan polisi terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Abraham Samad, podcaster Michael Sinaga juga tidak memenuhi panggilan polisi. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya pada Jumat lalu. Kasubit Pemas Polda Metro Jaya, KBP Reonal Simanjuntak menjelaskan, Abraham Samad tak memenuhi panggilan polisi tanpa pemberitahuan kepada penyidik. Sementara itu, Michael Sinaga sudah mengonfirmasi tidak dapat menjalani pemeriksaan pada Jumat pekan lalu. Dipanggil, ya, inisial M dan S, tapi konfirmasi yang bersangkutan tidak hadir. Kemudian inisial AS belum hadir dan belum ada konfirmasi. Ya, ada dua. Itu yang terakhir hari Jumat. Update-nya. Itu rencananya kapan Pak pemeriksaan? Jumat kemarin. Berarti tiga orang itu tidak ada. Dua. Kan inisial MS dan AS. Ya. Belum hadir, kalau AS belum hadir dan belum ada konfirmasi, namun kalau untuk MS sudah konfirmasi bahwa tidak bisa hadir. Oke, itu ya. Pak, rencana selanjutnya Pak akan diperiksa siapa lagi kalau dari Polda? Saya tanya dulu Mbak. Saya bukan penyidiknya. Ya. Kalau penjadwalan ulang belum ada ya Pak? Hah? Penjadwalan ulang belum ada juga? Biasanya kan kalau dia tidak datang pas saat panggilan pertama, biasa dikasih waktu 3 hari sampai 6 hari. Kalau enggak juga baru panggilan kedua 1 minggu itu. Berarti panggilan keduanya pekan ini kan? Iya. Oh, pekan ini berarti dipanggil. Iya. Jadi nggak bisa dituntut itu Pak Jokowi, bos. Aduh, kalian ini ahli forensik, ahli teletabis, telekonferen apa segala itu, telematika, telegram. Kenapa sih kalian harus memaksakan kehendak? Kan dari awal gua udah bilang sebelum dilaporin sama Pak Jokowi lulu orang, kan gua udah bilang nggak bisa seorang Jokowi yang menjadi tokoh sentral di Indonesia atau public figure ya, atau pejabat publik itu dipidanakan. Nggak bisa bos ya, apalagi ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Ini kan euforia yang berlebihan, yang kita tahu semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget, dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua, dia berhenti jadi praktisi hukum, dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini, orang itu juga provokatornya, gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh, kayak provokator pesanan. Kok kebal banget sih provokator ini, kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo,
Dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan-gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua. Gitu, biar lo keluarin regulasinya, tangkap ngapain? Kan kita tahu konstruksi hukum dalam undang-undang pidana dan lain-lainnya bahwa semua yang sudah berkaitan dengan isu ijazah palsu lah, apa yang palsu, kalau sudah masuk ke negara, udah terbit surat contoh katakanlah KPU, berarti negara sudah mengakui, gitu loh. Dan yang berhak memprotes itu sekarang ini harusnya KPU yang meloloskan Jokowi jadi wali kota, yang meloloskan Jokowi jadi gubernur, yang meloloskan Jokowi jadi presiden. Harusnya KPU yang protes. Kenapa nih orang-orang provokator ini yang ngotot ijazah palsu Jokowi? Lantas kalau Jokowi palsu, bagaimana? Bisa dipenjara? Nggak bisa juga, bos. Ada undang-undang tentang oportunitas, tentang kewenangan hakim dan jaksa untuk menyampingkan ya perkara pidana yang berkaitan dengan seorang pejabat publik, apalagi presiden. Itu dalam pasal 35C jelas dijelaskan di situ, Undang-Undang 46 kalau nggak salah. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh, segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara. Waduh, Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi, Pak. Gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Ya. Salam waras. Nah, ya. Perkembangan ijazah palsu dari Pak Jokowi. Nah, sekarang ini informasi yang beredar bahwa Abraham Samad, nah, itu sama seperti Rizal Padillah, mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya, sama seperti Michelle Sinaga kalau nggak salah ya. Nah, jadi si Abraham Samad yang tempo hari itu koar-koar meminta Pak Jokowi itu tidak melapor ke kepolisian, itu di hatinya itu ketar-ketir ya. Jangan-jangan dia ini akan menjadi tersangka juga, walaupun dalam laporan dia tidak termasuk yang dilaporkan. Tapi akan terjadi melihat perkembangannya nanti, bisa jadi Abraham Samad ini menjadi salah satu tersangka, tambahan tersangka. Karena apa? Peran Abraham Samad ini, dia itu mengajak podcast ya. Jadi mengundang Tifa, mengundang Rismon, mengundang Roy Panci. Nah, untuk menarasikan apa yang terjadinya membuat kegaduhan ini. Jadi Abraham Samad ini mewawancarai Tifa yang waktu itu pernah saya lihat lewat di VT seseorang itu, bahwa Tifa itu menganalogikan bahwa fotonya ini, foto Jokowi ini, rahangnya segala macam itu tidak sama segala macamnya. Itu salah satu yang saya lihat. Jadinya mungkin Abraham Samad ini sama nantinya nasibnya seperti Sugi Nur, akan ditetapkan juga sebagai tersangka. Nah, kemudian sama seperti Michelle Michelle Sinaga ya. Nah, dia ini adalah pemilik gak tahu apa pemilik, pokoknya dia nih host di Sentana kalau nggak salah, Sentana TV ya, yang mewadahi rombongan Roy Suryo, Egy Sujana dan selainnya itu diwawancara, jadi disebar luaskan melalui channel TV-nya, kalau nggak salah Sentana TV ya. Nah, kemudian dari siaran yang dilakukan oleh Michelle Sinaga ini, nah inilah potongan-potongan inilah yang semuanya berseliweran di dunia sosial media ya, di platform manapun. Nah, jadi ini yang di potongan-potongan ini yang disebarkan oleh pembenci Jokowi untuk menciptakan kegaduhan dengan narasumber seperti Roy Suryo, Dr. Tifa dan segala macam itu. Nah, inilah mungkin kerjanya Polri itu merunut
kejadian-kejadian dan siapa-siapa saja yang akan dijadikan tambahan tersangka lainnya. Mudah-mudahan Abraham Samad yang tidak hadir ya dengan alasan yang dipanggilnya itu kalau nggak salah hari Jumat kemarin, tapi dia tidak hadir dan tidak memberikan klarifikasi kalau Michelle Sinaga ini memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak datang dan akan dilakukan penjadwalan ulang untuk diambil diminta keterangannya. Ya, sama juga. Akhirnya mulai terbongkar siapa-siapa saja di balik layar ini, dan sekali lagi saya bilang jangan terlalu meyakini suatu opini-opini yang akan merusak kewarasan kita. Jadi di akhirnya sering saya katakan kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi tapi hukumnya seperti kayak Abraham Samad ya. Wah, itu membelok-belokkan hukum yang akan terjadi di Indonesia Raya ini. Salam waras. Kalian percaya kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya mereka akan puas dan menerima? Kalian percaya? Kalau saya sih enggak. Ya. Kalau ada yang mengatakan tunjukin aja ijazah aslinya Pak Jokowi, ya selesai masalah, bohong besar. Itu pembohong besar. Karena apa? Sudah ada buktinya. Dulu Mas Gibran sudah menunjukkan ijazah aslinya. Selesai masalah? Belum. Masih diungkit juga sama Dokter Tifu dan si bapak tua itu sekarang. Katanya ijazah Mas Gibran juga diduga palsu. Jadi sampai kapanpun mereka tidak akan pernah puas dan menerima. Ya, camkan itu baik-baik. Ya, camkan itu baik-baik. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah menerima.